Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobusta, ngobrol santai tapi nyata. Kali ini Ngobusta akan menceritakan kisah nyata yang ditulis oleh Mas Doni Permana yang berjudul Arwah Noni Korban Pemerkosaan. Bagaimana kisah keseruannya? Mari kita dengarkan bersama. Malam mulai larut, kami berlima masih ngobrol di tenda darurat. Di luar hujan masih sisakan rindanya. Hawa dingin membuat kami merapatkan jaket dan sarung kami. Kami asik ngobrol kesana kemari. Biasa obrolan anak muda. Obrolan asmara dan lelucon. Temanku yang bernama Abi nyeletuk. "Hei, malam Jumat Kliwon ini loh, main jalangkung yuk." Ceking menggeser tubuhnya di antara kami berlima. Cekinglah tubuhnya paling kecil dan kurus. Ceking remaja penakut. Mendengar kami sepakat main jalangkung, dia sudah ketakutan. Burung hantu bernyanyi, riang menambah suasana semakin horor. Suara deras arus sungai Citarum yang banjir membuat malam serasa mencekam. Peralatan main jalangkung pun dipersiapkan. Japlu mengeluarkan uang koin bolong dari dompetnya. Rebing mempersiapkan kopi, susu, teh, dan 5 buah jajanan. Semua bahan kami dapat dari sumbangan posko banjir. Aku mengeluarkan dupa dari kardus tumpukan pakaian. Rebing sibuk menuliskan angka dan huruf abjad pada papan triplek dengan spidol setiap huruf dan angka. Dibuatkan lingkaran dan diberi jarak masing-masing. Japluk menyuruhku membakar dupa dan menyalakan lilin. Suara burung hantu terdengar serak dan berat. Japluk menaruh koin uang bolong di atas papan. Jari telunjuk ditaruh di atasnya. Dengan kusuk dan lirih, Japluk membaca mantra pemanggil arwah. Ya Madidi, ya Mayyiti. Wahai arwah-arwah penasaran, di sini ada pesta. Datanglah, kami mengundang. Pulanglah sendiri. Mantra itu dibaca berkali-kali. Aura mistis mulai terasa. Angin dingin tiba-tiba terasa merinding di kulit. Bersamaan dengan datangnya angin, lilin 2 mati dari 3 lilin yang kami nyalakan. Uang koin yang di atasnya telunjuk Japluk tiba-tiba bergeser perlahan tak beraturan. Rebing spontan bertanya, "Siapa namamu?" Uang koin yang ditekan telunjuk Japluk mulai bergeser ke arah huruf satu persatu membentuk sebuah nama. Awalan huruf N, lalu membentuk nama Noni. Kami saling pandang. Ceking pun bertanya, "Kamu laki-laki apa perempuan?" Uang koin bolong itu kembali bergeser bergerak tak bisa ditahan dan dikendalikan oleh Japluk. "Perempuan." Uang koin itu membentuk kata menjelaskan. "Sekarang kamu berada di mana?" tanyaku. Uang itu bergeser kembali, menjelaskan kalau dia kini berada berdiri di samping yang berbaju merah. Kami berlima saling pandang. Yang pakai kaos merah adalah Rebing. Seketika wajah Rebing pucat, tubuhnya gemetaran. Kami kaget mendengar jawaban arwah penasaran yang masuk di uang koin bolong tersebut. Keringat dingin membasahi dahi Rebing. Timbul keusilan Ceking untuk menggoda Rebing yang mulai ketakutan. "Noni, suka nggak sama Rebing?" Sungguh aneh, uang koin yang masih ditekan 2 telunjuk Japluk kembali bergeser sendiri tanpa bisa dikontrol. Arwah itu menjawab, "Suka." "Noni, kamu mati kenapa?" tanya Abi. Mendengar pertanyaan Abi seperti itu, kami berlima serasa menahan nafas menanti jawaban. Tiba-tiba koin itu bergeser dengan cepat menelusuri setiap huruf, membuat sepenggal kalimat. Yang membuat kami tersentak antara kaget dan takut. Keringat dingin mulai membasahi kami berlima ketika koin uang bolong kuno itu bergeser bergerak membentuk kalimat. "Aku mati dibunuh, sebelumnya diperkosa secara bergiliran. Tolong aku, dingin, balaskan dendamku pada mereka." Bunyi pesan tersebut.
Kami kaget dan saling pandang. Perasaanku mulai tidak enak. Bulu kuduk kami kembali meremang dan benar saja, sekelebat bayangan melintas di depan tenda kami. Burung hantu bernyanyi, suara sumbang dan beratnya semakin membuat suasana mencekam. Tiba-tiba, koin uang kuno yang tadinya ditekan jari telunjuk Japluk bergerak sendiri. Yang membuat kami kaget adalah uang koin itu melompat ke arah Rebing. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan seorang wanita, kadang dekat kadang jauh. Karena kaget, Rebing terjatuh. Kami spontan tertawa menyangka itu lelucon Rebing. Namun keanehan dimulai dan membuat suasana kembali mencekam. Rebing bangun dari jatuhnya. Wajahnya menunduk. Posisi duduknya seperti seorang wanita sambil memainkan rambutnya. Rebing, rambutnya gondrong lurus sepundak. Rebing menangis, suaranya serak dan berat, terdengar seperti suara seorang wanita. Rupanya teman kami itu mulai kerasukan arwah gentayangan Kori Noni yang tadi kami panggil. Tiba-tiba, tangisnya yang terdengar sedih dan menyayat hati tersebut berhenti. Kalian harus membantuku balas dendam. Kalau tidak, temanmu ini akan aku bawa, ucap makhluk yang merasuki tubuh Rebing. Wajah kami berempat mendadak pucat mendengar ancaman tersebut. Aku memberanikan diri bertanya kepada sosok Noni yang kini merasuki tubuh Rebing, teman kami. Siapa kamu sebenarnya? Dari mana asal dan penyebab kematianmu? Tanyaku. Aku Novianti, umurku 25 tahun. Di tahun 95, aku dibunuh dan diperkosa setelah dijebak mantan pacarku. Aku dibunuh yang sebelumnya diperkosa secara bergiliran oleh teman-temannya di sebuah rumah kosong. Rebing yang tak sadarkan diri kerasukan menangis terisak. Terdiam sejenak, lalu melanjutkan ceritanya. Pandangan Rebing menatap kami liar satu persatu. Kemudian Noni itu menceritakan. Malam itu malam minggu, sebuah mobil sedan berhenti di depan rumah orang tuaku. Seorang laki-laki gagah turun dari mobil tersebut. Aku dan kedua orang tuaku malam itu sedang ngopi dan berbincang. Aku tidak menyangka kalau pria yang datang itu adalah Dasa, mantan pacarku waktu SMA. Dasa memberi salam, lalu bersalaman dengan kedua orang tuaku. Aku sedikit merasa canggung ketika Dasa mengajakku salaman. Kuakui, kini Dasa jauh berubah dari sosok Dasa yang dulu ku kenal dan sempat jadi pacarku. Selesai SMA aku lanjut ke sekolah perawatan, sedangkan Dasa tidak melanjutkan sekolah. Dia merantau ke kota. Sebenarnya selepas SMA Dasa dan orang tuanya datang ke rumah hendak melamarku untuk jadi istrinya. Namun orang tuaku menolak mentah-mentah dengan alasan aku mau dikuliahkan, padahal ada alasan yang mendasar. Orang tuaku tidak setuju kalau bermantukan anak seorang petani biasa, tidak selevel dengan keluargaku yang masih darah biru. Dan orang tuaku juga orang terpandang di desaku sebagai juragan hasil tani. Malam itu Dasa dan orang tuanya pamit dengan raut wajah penuh kekecewaan dan rasa terhina. Ucapan ayahku sungguh tidak enak didengar. Aku sebagai anak gadisnya hanya bisa pasrah dan menangis. Keesokan harinya aku mendapat kabar dari Ami sahabatku yang rumahnya bertetangga dengan Dasa. Menurut Ami, malam setelah kembali dari rumahku, dia dimarahi habis-habisan orang tua dan saudaranya karena sudah bikin malu. Yang membuat mereka sakit hati adalah ayahku membawa-bawa terah darah biru. Aku juga mendapat kabar dari Damsik kalau malam itu Dasa kabur dari rumah. Damsik bertemu Dasa di ujung jalan. Dia sedang jalan lunglai membawa tas ransel. Ketika disapa Damsik yang kebetulan pulang dari mengairi sawah, Dasa hanya menjawab mau merantau ke kota. Damsik juga merasa heran. Dasa yang dikenal sebagai sahabat yang riang dan hobi bercanda, malam itu hanya tertunduk lesu tak bergairah.
Bernaung gelapnya malam, dituntun sinar rembulan purnama, Dasa berlalu pergi meninggalkan kampung halaman dengan sejuta lara. 8 tahun sudah waktu berlalu. Selepas lulus kuliah di SPK, aku bekerja di Puskesmas. 2 tahun kemudian, aku dijodohkan oleh orang tuaku dengan Haji Muhyiddin, duda juragan beras, mitra dagang ayahku. Pesta perkawinan digelar begitu meriah, 3 hari 3 malam dengan dimeriahkan berbagai hiburan. Sebenarnya, jujur, sejak kepergian Dasa, pintu hatiku seakan tertutup untuk cinta lain. Awalnya aku menolak perjodohan itu, namun apa daya, ternyata aku seperti alat barter untuk melunasi hutang ayahku yang jatuh tempo. Ternyata Muhyiddin itu seorang rentenir kelas kakap. Karena keterpaksaan, rumah tanggaku bagai neraka. Jujur, walau bergelimang kemewahan, namun Muhyiddin bandot tua itu ringan tangan. Jika ada masalah dengan bisnisnya, akulah pelampiasannya. Sering sekali pipiku kena sasaran tamparannya tanpa sebab kesalahan yang kuperbuat. Hingga suatu hari, tragedi berdarah terjadi. Ketika aku baru pulang sehabis menjenguk ibuku yang sakit, aku kaget pintu rumah terbuka lebar. Dan ketika aku masuk, ruang tamu berantakan, kursi dan meja tamu terguling semua. Ada banyak bercak darah berceceran di lantai. Perasaanku seketika tidak enak. Benar saja, ketika aku buka pintu kamarku, aku melihat tubuh suamiku tertelungkup dengan sebuah golok menancap dalam punggungnya. Ruangan kamar pun berantakan. Ada uang dan perhiasan berceceran dari pintu berangkas yang terbuka dan isinya raib sebagian. Aku histeris teriak sekencangnya, sehingga mengundang Pak RT berdatangan dan berhamburan masuk ke dalam rumah. Melihat aku yang terduduk histeris dan jasad suamiku yang tertelungkup di punggungnya tertancap golok, Pak RT segera menelpon pihak kepolisian. Kurang dari 1 jam petugas datang. Warga sudah banyak berkumpul di halaman rumahku. Orang tuaku dan saudara juga datang, entah tahu dari siapa. Mungkin ada tetangga yang memberi kabar. Tiba-tiba aku tak sadarkan diri cukup lama. Dalam waktu 2 hari, pihak berwajib berhasil mengungkap pelaku dan motif pembunuhan suamiku. Ternyata pembunuhnya tetangga kampung yang nekat atas perlakuan anak buah suamiku waktu menagih hutang. Anak buah suamiku menyita rumah kecil dan memukuli suami yang punya rumah tersebut karena belum bisa bayar uang pinjaman yang dibuat untuk berobat istrinya yang sedang sakit keras. Karena shock melihat suaminya dipukuli, sang istri meninggal terkena serangan jantung. Sebut saja Kang Teja, suami ibu yang meninggal tersebut. Pagi itu setelah ziarah ke makam istrinya, nampak raut wajah kesedihan yang mendalam di wajah Kang Teja. Dalam benak, perasaan Kang Teja bercampur aduk. Kang Teja merebahkan tubuhnya di balai bambu gubuk di kebun milik orang yang dia tumpangi. Setelah istrinya meninggal, rumah Kang Teja disita dan dirobohkan oleh anak buah suamiku. Kang Teja membolak-balikan badannya. Bayangan wajah istrinya nampak, lalu kembali teringat kelakuan jahat Muhyiddin, rentenir biadab tersebut. Kang Teja terbangun dari amben bambu. Di telinganya, setan berbisik mengajak Kang Teja mengambil jalan pintas untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Kang Teja bangun dari amben bambu, melangkah ke arah tas ransel yang digantung di tiang gubuk. Kang Teja mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam yang diikat rapi sepanjang 50 cm. Tangan Kang Teja gemetaran membuka kain hitam yang membungkus benda tersebut. Sambil menggenggam golok tersebut, Kang Teja teringat kembali kejadian-kejadian masa silam. Masa lalu yang kelam dan kejam. Kang Teja adalah mantan rampok dan begal di kawasan Lodan, Ancol. Pada masa kelamnya, Kang Teja adalah rampok yang kejam dan bengis. Dia tidak segan membunuh korbannya. Dan golok yang digenggamnya itu adalah golok Ciomas andalannya. Sudah banyak darah yang membasahi golok tersebut. Hingga suatu hari, dia berkenalan dengan istrinya, seorang gadis yang santun dan baik perangainya. Pertemuan mereka terjadi di sekitar pasar ular, hingga tumbuhlah benih kasih di antara mereka. Setelah menikah, Kang Teja bersumpah meninggalkan dunia hitam
dan pindah ikut istrinya tinggal di daerah Rengas Dengklok sebagai buruh tani dan mengubur semua kenangan masa silamnya. Dia mengganti namanya dengan nama Teja, padahal nama besarnya di dunia hitam cukup disegani. Bang Roy Gorok sebutannya. Waktu berlalu, walau hidup dalam kekurangan, Kang Teja hidup rukun dan bahagia dengan istrinya di rumah kecil warisan almarhum orang tua istrinya. Hingga musibah itu datang. Kang Teja meminjam uang ke Muhyiddin untuk berobat istrinya yang terkena penyakit TBC. Hingga jatuh tempo Kang Teja belum bisa melunasinya. Padahal Kang Teja sudah mencicil dan berjanji melunasinya. Dasar Muhyiddin lintah darat licik. Bunga pinjaman yang mencekik dan tidak ada hati nurani. Muhyiddin tidak menerima alasan dan penjelasan Kang Teja. Hingga terjadi tragedi di siang itu. Tagih paksa dan pemukulan. Semua kejadian keji itu tergambar jelas di ingatan Kang Teja. Sambil mengepalkan tangan, Kang Teja menyelipkan golok tersebut di pinggangnya, lalu bergegas melangkah keluar gubuk sambil memakai jaket levisnya. Tujuannya satu, membalas dendam. Rumah Muhyiddin nampak lenggang. Noni istrinya pergi menjenguk orang tuanya yang sakit. Anak buah Muhyiddin pun sudah berangkat ke lokasi tempat usaha Muhyiddin. Suasana rumah sepi. Kesempatan emas bagi Kang Teja untuk menyelinap masuk. Muhyiddin sedang asik di kursi malasnya sambil menikmati kopi. Tanpa disadarinya Kang Teja sudah berdiri di belakangnya. Betapa terkejutnya Muhyiddin ketika di lehernya menempel sebilah golok dari belakang. Siapa kau? Keringat dingin membasahi dahi Muhyiddin. Aku malaikat mautmu, jawab Kang Teja sambil menjambak rambut Muhyiddin. Tubuh Muhyiddin gemetaran. Apa maumu? Muhyiddin memelas minta dikasihani. Dengan kasar sambil menjambak rambut Muhyiddin, Kang Teja menyeretnya ke kamar untuk menunjukkan di mana berangkas tempat menyimpan uang dan perhiasan. Nyali Muhyiddin menciut dan menuruti kemauan Kang Teja. Sesampainya di kamar, Muhyiddin enggan membuka kunci berangkas sehingga membuat berang Kang Teja. Kres. Golok diayunkan merobek punggung Muhyiddin. Dia menjerit kesakitan. Darah membasahi bajunya. Muhyiddin meringis memelas minta dikasihani. Terpaksa dia membuka kunci berangkasnya. Tendangan kaki Kang Teja menghajar perut Muhyiddin. Beliau pun jatuh tersungkur ke tempat tidur. Kang Teja mengambil kepokan uang dan perhiasan ke dalam tas yang dia bawa. Ketika posisi Kang Teja sedang sibuk memasukkan uang, tiba-tiba Muhyiddin berusaha melawan. Tapi Kang Teja adalah alumni rampok dan begal berpengalaman. Goloknya dengan cepat menyambar leher dan berakhir dengan menancap di punggung. Tembus hingga ke dada. Muhyiddin pun meregang nyawa tertelungkup. Darah segar berceceran membasahi tempat tidur dan lantai rumah. Sungguh tragis akhir hayat rentenir kejam tersebut. Melihat Muhyiddin tewas, Kang Teja melarikan diri dengan motor yang terparkir di halaman rumah tersebut. Hingga detik ini, Kang Teja tak pernah ditemukan dan tertangkap polisi. Reping yang kerasukan arwah Noni menangis terseduh-seduh. Kami pun ikut terbawa suasana sedih dari kisah yang dialami suami Noni semasa hidupnya. Reping yang masih kerasukan menyeka air mata di pipinya. Kembali menatap kami satu persatu. Pandangannya tajam ke arah Ceking. Tatapan itu berhasil membuat Ceking ketakutan. Menunduk, menyembunyikan wajahnya. Lalu Noni melanjutkan ceritanya. Malam itu adalah malam kedua kalinya Dasa bertandang ke rumahku setelah menghilang tanpa kabar 8 tahun lalu. Statusku sampai saat itu masih janda. Semenjak perjodohan dan kematian tragis suamiku, aku masih trauma. Entah kenapa sejak kembalinya Dasa, rasa yang terkubur lama itu tumbuh bersemi kembali. Benih-benih cinta kembali mekar. Aromanya membakar membuatku seakan mabuk kepayang. Putih asmara terangkai di hariku. Apalagi Dasa yang sekarang bukanlah Dasa yang dulu. Tubuhnya yang tegap, wajah tampan, dan gayanya kini berkelas dengan mobil mewahnya. Malam itu Dasa mengajakku keluar dan orang tua pun mengizinkannya. Aneh,
yang dulunya menolak mentah-mentah. Tapi apakah karena kini Dasa kaya raya dengan mobil mewahnya? Tiba-tiba Rebing menghentikan ocehannya. Dia meminta dibuatkan kopi. Jabluk segera tanggap dan membuat kopi hitam pahit sesuai permintaan arwah Noni yang merasuki jasad Rebing. Segelas besar kopi hitam mengepul tersaji di hadapan Rebing. Aroma nikmat kopi menggugah selera. Kami melongo ketika Rebing meminum kopi tersebut langsung habis tanpa merasakan panas. Padahal aku saksikan sendiri air yang dipakai menggolak mendidih di wajahnya. Kami bergidik ngeri menyaksikan tersebut. Kopinya enak, ucap Rebing membuat kami terkesima. Rebing kembali bercerita melanjutkan kisah Noni yang meminjam raga wadaknya. Malam itu, aku dan Dasa pergi ke sebuah villa di kota. Aku merasa bahagia bisa kembali merajut asa dan rasa dengan kekasih cinta pertamaku. Namun malam itu adalah petaka bagiku. Ternyata Dasa mempunyai rencana jahat terhadapku. Hinaan orang tuaku dulu waktu melamar masih membekas di hatinya, menjadikan dendam abadi. Acara bermalam di villa tersebut adalah akhir hayatku. Di villa itu bukan hanya kami, ternyata ada 6 teman Dasa lainnya yang bersembunyi. Malam itu aku hanya bisa pasrah, bergelut dengan kenikmatan, berpeluh mendesah dengan rasa, berpeluh erat dengan dosa. Pukul 1 dini hari, pintu kamar terbuka lebar. 6 orang pria merangsek masuk. Aku yang setengah bugil kaget. Segera aku tarik selimut menutupi bagian bawah tubuhku yang tidak memakai apapun. Mereka tertawa terbahak, meminta jatah. Pantas saja ketika mereka masuk, Dasa hanya diam tak kaget. Rupanya ini rencana busuknya untuk membalas dendam rasa sakit hatinya. Seperti hewan kelaparan, ke-6 laki-laki itu menyeret dan memerkosaku dengan puas tanpa beri kemanusiaan. Dasa laki-laki bajingan itu hanya duduk menonton sambil tertawa. Dia tidak peduli dengan teriakanku. Tubuhku terasa ngilu, kemaluanku serasa hancur. Ucap arwah Noni yang merasuki tubuh Rebing. Mata Rebing melihat kami dalam-dalam. Kami menunduk malu sebagai lelaki mendengar kebiadaban Dasa. Sejenak, Rebing terdiam, tatapan kosong jauh keluar tenda. Hujan semakin deras. Terkadang kilat menyambar menambah kesan semakin mencekam. Tapi aku berterima kasih pada kalian telah memanggilku. Aku tersiksa 5 tahun sudah melayang tiada arah. Dingin, sakit, sedih. Kini saatnya aku membalas dendam. Ucap Rebing sambil tertawa lepas. Kami semakin merinding mendengar ucapan ancaman arwah penasaran yang merasuki tubuh Rebing. Tiba-tiba aku merenung mengingat kejadian 15 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih SD. Aku sedang memancing di Sungai Citarum. Aku melihat pamanku mendorong jasad wanita memakai kaos merah, berambut panjang setengah bugil dengan menggunakan bambu. Mayat itu tersangkut di rimbunnya akar kaso. Mungkinkah yang merasuki jasad Rebing sosok mayat yang kulihat dulu? Entahlah. Sungai Citarum terkadang sering menjadi tempat pembuangan mayat. Aku mulai menyadari keadaan sudah semakin tidak kondusif. Aku berbisik kepada Abi dan Ceking untuk menyudahi permainan jalangkung tersebut. Lalu mereka setuju. Aku segera membaca ayat Al-Quran pada segenggam garam. Lalu dengan cepat menaburkannya di atas kepala Rebing. Tubuh Rebing ambruk dan pingsan. Kami bernafas lega. Aku pikir semua sudah selesai. Namun tiba-tiba tak lama tubuh Rebing bangun kembali. Wajahnya terlihat marah. Matanya tajam menatapku. Jari telunjuknya menunjuk ke arahku. Jangan ikut campur urusanku. Kalau tidak mau, temanmu ini kubawa. Ucapannya membentak. Ceking, Abi, Jabluk, aku saling pandang. Bulu kuduk semakin meremang mendengar ancaman arwah yang merasuki Rebing.
Kalian gak usah takut. Aku hanya meminjam raka wadak teman kalian sementara, ucap Reping sambil bangkit dan duduk kembali. Angin malam semakin dingin. Hujan belum juga reda. Kami semakin gelisah karena Reping belum sadar. Jasadnya masih dikuasai arwah penasaran Noni. Kami membujuk arwah itu untuk segera pergi karena kami merasa kasihan dengan keadaan tubuh Reping. Wajahnya terlihat pucat, mungkin karena terlalu lelah. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Reping. Setelah berucap, benar saja tubuh Reping ambruk. Tapi aneh, Reping seperti tertidur pulas. Kami berempat berusaha membangunkannya. Cukup lama, namun Reping tetap tertidur pulas. Keesokan harinya, pukul 12 siang, Reping baru bangun. Tapi aneh, Reping tak mengenali kami berempat sama sekali. Yang lebih anehnya, dia pun tidak mengenali siapa dirinya. Kami kira Reping hanya bercanda, ternyata benar. Setelah makan mie instan seadanya, kami mengajak Reping pulang ke rumahnya. Reping tidak ingat. Kami semakin bingung dan gelisah, takut dimarahi orang tua Reping. Akhirnya kami berempat membawa Reping kembali ke tenda darurat. Aneh, Reping kembali tidur pulas. Kami semua nampak gelisah menyadari Reping dalam kondisi tidak baik. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara teriakan. Tidak, awas Kang, jangan lakukan itu teh. Reping mengigau seperti berbicara pada seseorang. Kembalikan aku pulang, jangan bawa aku ke dalam masalahmu teh Noni. Kami terperanjat kaget mendengar Reping menyebut nama Noni. Kami berempat saling pandang kebingungan. Mungkinkah di alam bawah sadar, Reping diajak arwah gentayangan Noni untuk membalaskan dendamnya. Tidak, aku tidak mau jadi saksi pembunuhan yang kamu lakukan teh. Reping terisak masih dalam keadaan mata terpejam. Tubuh Reping terguncang hebat. Lalu mata Reping terbelalak. Kedua tangannya tiba-tiba menjengkik lehernya sendiri. Sontak saja kami berempat berlari, berusaha menahan cekikan tangan Reping. Tapi aneh, ketika tangannya dikibaskan, Jabluk Ceking terjungkal nyungsep, seperti ada kekuatan besar yang menghantam tubuh kami. Jabluk dan Ceking jatuh terpental, padahal Reping hanya mengibaskan tangannya. Keadaan semakin tak terkendali. Kedua tangan Reping semakin kencang mencekik lehernya sendiri. Matanya melotot, lidahnya menyulur keluar. Aku yang dahulu pernah belajar ilmu-ilmu mistis dan masih pemula, berusaha membantu. Aku teringat pesan Abah jika ada yang kerasukan, tekan titik simpul syaraf di bagian kiri tubuh sambil membaca surat An-Nas. Dan di ayat minal jinnati wan nas, aku hentakan bacaannya sambil ku tekan titik sendi rahangnya. Reping yang kerasukan menjerit keras dan melepaskan cekikan di lehernya. Ampun, panas, teriaknya. Tubuh Reping menggelepar kepanasan. Cepat, kamu pergi dari jasad temanku, bentakku, sambil terus menekan jari telunjukku di sendi rahang Reping. Baiklah, aku pergi, panas, teriak sosok yang masuk ke jasad Reping. Benar saja, tubuh Reping diam tak bergerak lagi. Hatiku sedikit lega. Ceking yang tadi jatuh nyungsep kini mendekat. Ceking menampar pelan pipi Reping agar siuman. Tiba-tiba Ceking melompat kaget. Aku juga terkaget ketika Reping tertawa. Matanya kembali melotot. Dasar jin tidak bisa dipercaya, bentakku sambil memberi isyarat pada Ceking untuk membantuku menekan rahang Reping. Sosok astral yang ada di tubuh Reping kembali menjerit histeris. Ampun, panas. Surat Al-Ikhlas kubacakan keras, lalu kutiupkan ke ubun-ubunnya. Reping kembali roboh ambruk tak sadarkan diri. Aku meminta Jabluk untuk mengambilkan segelas air putih dan garam gerosok. Setelah itu aku segera duduk bersila, membaca muhadoroh, dilanjut zikir, dan membacakan surat Ar-Ruqyah. Lalu meniupkannya ke air dan garam tersebut. Aku meminta Ceking dan Jabluk untuk membuka dan menekan rahang Reping agar air bisa diminumkan. Air dalam gelas seperempat masuk ke mulut Reping. Tiba-tiba Reping bangun dan muntah. Aneh, yang dimuntahkan hanyalah lendir kental.
Aku meminta Ceking menaburkan garam krosok sedikit ke ubun-ubunnya. Reping menjerit ketika garam krosok menyentuh ubun-ubunnya. Keringat dingin membasahi dahi dan baju Reping. Alhamdulillah, kini Reping sudah sadar total. Reping menoleh kanan kiri. "Aduh!" teriak Ceking ketika Reping menamparnya. "Alhamdulillah, aku masih hidup," teriak Reping sambil tangannya mencengkram kerah kemeja Ceking dan menggoyang-goyangkan tubuh kurus Ceking. Kami tertawa menyaksikan tingkah laku sahabat kami. Kami penasaran dengan apa yang sebenarnya dialami Reping di alam bawah sadarnya. Melihat kami berempat memandang tajam ke arahnya, sebagai sahabat sejak kecil, Reping pun paham arti tatapan kami. Kompak, kami meminta sebuah penjelasan. Lalu Reping bercerita, "Ketika aku disuruh kalian memegang koin yang bolong itu, tubuhku ditarik paksa seseorang wanita cantik berambut panjang, memakai kaos warna merah. Dia mengajakku ikut dengan paksa. Anehnya, aku tidak bisa berontak dan mengikuti kehendaknya," ucap Reping. Dia berhenti sejenak, lalu dengan tengilnya meminta dibuatkan segelas kopi dan sebatang rokok. Kami yang sedari tadi tegang, menunggu ceritanya menjadi sedikit kesal. Jabluk segera membuatkan kopi dan memberikan sebatang rokok. "Gitu dong sama bos," tawa Reping disambut monyongnya bibir Jabluk yang kesal. Sambil menyeruput kopi hitam dan menghisap rokoknya, "Sukma keluar dari tubuhku dan wanita itulah yang merasuki jasadku. Aku hanya bisa matung melihat tubuhku dikendalikan olehnya. Aku juga melihat kalian yang berusaha mengeluarkan sosok itu dari jasadku. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Reping sambil kembali menyeruput kopinya. "Lalu, aku tak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu aku ada di suatu tempat, seperti di sebuah desa. Di sana aku dipaksa menyaksikan pembunuhan yang dia lakukan. Aku sangat ketakutan." Kami saling pandang. Jadi waktu Reping tak sadarkan diri dan bercerita ngigau, Reping sedang ada dimensi lain, menyaksikan kejadian mengerikan. Kami bergidik membayangkannya. 7 orang laki-laki dibunuh dengan cara mengerikan di depan mataku. Reping terdiam kembali, menghisap rokoknya dalam-dalam, pandangannya kosong menerawang jauh. Kami terdiam hanya bisa saling pandang dan menghela nafas. Noni menuntut balas atas kelakuan biadab mereka dengan cara rekayasa kecelakaan kematian setiap korbannya. Ada yang tertabrak truk hingga hancur badannya. Ada mati tenggelam karena ditarik kakinya dari dalam air oleh Noni. Ada juga yang kesetrum sampai gosong. Dan ada juga yang jatuh dan tubuhnya menancap sebuah balok tajam. Yang lebih mengerikan adalah yang bernama Dasa, ucap Reping kembali terdiam lalu menyeruput kopi. Reping terdiam cukup lama untuk menceritakan kejadian tragis yang menimpa laki-laki bernama Dasa. "Apa yang dialami Dasa?" tanyaku tidak sadar karena Reping lama terdiam. Tiba-tiba Reping menangis sambil tertawa mengerikan. Astaga, kami berempat kaget dan hampir saja melompat lari. Mata Reping terbalik semuanya, hitamnya tidak nampak. Rupanya Reping kembali kerasukan arwah Noni. Noni itu membuka mulutnya, lalu, "Aku menjebaknya ke sebuah hotel dan menyamar menjadi seorang gadis. Aku merasuki jasad seorang gadis, lalu sengaja memancing si bajingan Dasa untuk bercinta. Ketika kami sedang sesenggama, ku potong burungnya dengan pisau cutter. Lalu ku iris dan menyayat semua tubuhnya. Temanmu ini ikut memegangi kakinya." Tawanya membuat kami merasa ngilu dan bergidik mendengar ceritanya. Ceking mulai mual dan muntah mendengar burung milik Dasa dipotong lalu diiris kecil-kecil seperti bawang lalu dimakannya. "Aku puas. Aku berterima kasih pada kalian karena mengundangku dalam permainan jalangkung. Sehingga aku bisa meminjam jasad teman ini dan bisa membalaskan dendam.
Kami terkejut mendengar ucapan arwah Noni yang merasuki jasad Reping. Kami saling pandang bingung. Baiklah, sekarang aku akan keluar dari jasad teman kalian. Sejak kejadian itu, Reping kerasukan 3 hari 3 malam. Perangai Reping berubah total. Yang tadinya ceria dan suka bercanda, kini Reping jadi pendiam dan banyak melamun. Terkadang suka ngomong sendiri, seperti asik berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Kami kapok main jalangkung lagi. Keadaan Reping semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya kurus, kalau malam tidak mau tidur. Kerjanya hanya duduk melamun di amen bambu depan rumahnya. Orang tua dan para tetangga memarahi kami berempat karena iseng main jalangkung dan menyebabkan Reping seperti ini. Atas saran para sesepuh, akhirnya kami sepakat menelusuri alamat Noni sesuai alamat yang disebutkan Reping waktu dulu kerasukan. Sebelum berangkat, Reping dibawa berobat ke rumah Abah. Abah nampak terkejut ketika Reping dibawa ke hadapannya. Udah Neng, pulanglah ke asalnya. Ini bukan alammu. Carilah cintamu di alammu saja. Kami yang datang ke tempat Abah saling pandang. Orang tua Reping, Pak RT, dan beberapa tetangga pun melongo mendengar ucapan Abah. Makanya kalian jangan iseng main hal gaib. Ini akibatnya. Abah berbicara sambil menatap wajah kami satu persatu. Kami menunduk malu, mengakui kesalahan kami. Begini saja, bawa Reping ke kampung Noni, lalu ziarahi makamnya. Insya Allah, korinnya tidak akan ganggu lagi. Dan bawalah telur ini, pecahkan di sana. Abah memberikan sebutir telur ayam kampung kepada orang tua Reping. Telur tersebut sudah dibacakan beberapa ayat Al-Quran oleh Abah. Karena waktu masih pagi, kami sepakat ke alamat rumah Noni dan menyewa mobil pick-up. Sesampai di sebuah desa dan setelah bertanya, kami diarahkan ke sebuah rumah besar dengan bangunan lawas. Kami disambut hangat oleh seorang bapak tua. Orang tua Reping pun bercerita maksud tujuannya. Bapak itu menangis dan mengajak kami ke halaman belakang. Di bawah rindangnya pohon belimbing terdapat 3 buah nisan. Salah satunya tertulis, telah wafat Novianti binti Sarja, Subang 5 Desember 1995. Sesuai petunjuk Abah, telur ayam kampung itu dipecahkan pas di nisan Noni sambil mengucap salam 3 kali. Ajaib, tubuh Reping ambruk pingsan. Sebelumnya Reping menangis terseduh-seduh di batu nisan Noni, seperti seorang kekasih akan ditinggal jauh. Menangis merata pilu, kami yang menyaksikan kejadian tersebut ikut larut. Beberapa lama kemudian, Reping sadar. Dia nampak kebingungan. Reping menoleh ke kanan dan ke kiri. Loh, saya ada di mana ini? Ucapannya dengan mimik bingung. Kami dan Bapak almarhum Noni beranjak pergi meninggalkan halaman belakang. Kami semua ngobrol di halaman depan sebuah gazebo. Bapaknya Noni bertanya, kenapa bisa sampai ke rumahnya. Pak RT pun menceritakan semuanya. Bapaknya Noni menangis dan meminta mohon maaf kepada kami. Kami berlima meminta maaf kepada Bapak Noni atas ulah kami. Waktu sudah beranjak sore, kami pun pamitan kembali pulang. Dan sejak kejadian itu, kami tidak berani main jalangkung. Waktu telah berlalu, Reping sudah sehat kembali seperti sedia kala. Tubuhnya pun gemuk dan gaya konyolnya pun mulai lagi. Kami malam itu sedang asyik memancing di Sungai Citarum. Tiba-tiba Ceking berteriak, "Strike!" Lalu dengan sigap menarik joran drilnya. Tiba-tiba Ceking berteriak dan membuat kami berempat kaget ikut berlari terbirit-birit. Ketika kail Ceking sudah dekat, ternyata bukan ikan yang didapat. Saat timbul ke permukaan yang disangka ikan besar, ternyata sesosok tubuh wanita berambut panjang, berbaju merah, berwajah pucat. Ketika kami mendekat, matanya yang terpejam tiba-tiba terbelalak, melotot, sambil tersenyum penuh misteri. Ternyata sosok wanita itu Noni.